Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini editor pengen bahas soal Windows. Jadi sekarang ini ternyata banyak pengguna Windows 11 ya, atau calon pengguna Windows 11 yang kemudian migrasi ke Linux. Ada beberapa alasan mengapa ini dilakukan. Tapi sepertinya yang paling utama adalah karena terlalu mengekang ya, terlalu mendikte, mengharuskan ini itu. Jadi Microsoft itu sekarang mengharuskan orang punya akun Microsoft untuk bisa memakai laptop yang terinstal Windows 11. Jadi ada laptop baru, itu isinya sekarang tentu Windows 11. Nah, untuk mengaktifkan Windows 11 ini butuh akun Microsoft. Memang ada beberapa metode ya, Ctrl Alt F10 atau apalah, Shift F10 mungkin ya, yang kemudian muncul command prompt. Tapi katanya cara ini sudah dihilangkan. Jadi mungkin laptop baru yang sekarang nggak akan bisa ya diaktifkan dengan nggak bisa diaktifkan tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi laptop harus koneksi internet, biasanya itu lewat wifi. Jadi cara-cara bypass dihilangkan. Mau nggak mau konsumen harus aktifasi lewat akun Microsoft. Akun Microsoft sendiri bakal dipakai di banyak hal. Dari Windows-nya sendiri bakal bisa backup macam-macam, backup history, backup ya kegiatan. Yang bikin orang takut adalah karena sekarang sudah makin banyak aktivitas yang dimonitor oleh program Windows-nya. Jadi ada namanya Copilot. Copilot itu AI yang diinstalkan pada laptop. Penulisnya sendiri nggak pernah tahu AI ini kayak ya, karena nggak melihara Windows 11. Ada Windows 11 pun nggak dipakai AI kan. Kalau mau AI ya ke Google atau ke ChatGPT kan. Data screenshot tersebut disimpan dalam lokal komputer. Katanya juga bakal disinkronisasi secara online. Apa tujuan? Untuk restorasi data, untuk restorasi komputer pun jadi terkait dengan akun online. Jadi kayak HP mungkin ya, HP Xiaomi yang kalau aktivasi butuh akun online, atau juga iPhone ya, yang kalau akunnya kelok wis gak lapo-lapo. Jadi sepertinya laptop yang kita miliki jadi seperti itu. Bahkan sepertinya sudah cukup merata ya, karena untuk untuk instalasi aplikasi lain pun jadi makin sulit. Instalasi OS lain jadi makin sulit. Yang namanya dual boot sekarang tidak memungkinkan karena program dari Microsoft-nya yang rewel, terutama Windows 11. Windows 11 sepertinya entah bagaimanapun juga emoh di dual boot dengan Linux. Jadi ada yang nyoba gitu, partisi Linux-nya hilang. Tapi sepertinya yang bikin orang ketakutan itu ya Copilot-nya itu sendiri. Ketika AI sudah ya jadi bagian dari sebuah sistem
itu orang malah jadi takut karena AI-nya itu malah nyimpen data-data pribadi kita. Alasannya biar kita ini bisa lebih mudah komunikasi. AI ini akan bisa lebih mudah melakukan respon berdasarkan aktivitas yang kita lakukan. Yang jadi masalah adalah kok kayak gak ono setelane. Kan ada orang yang nggak butuh seperti itu, nggak butuh dimonitor seperti itu. Ada nggak fitur untuk mematikan ini? Kok sepertinya nggak ada. Maksudnya yang disediakan Microsoft itu loh. Ono tombolnya enggak. Dulu untuk firewall pun, untuk antivirus pun, itu ada fitur on dan off. Ya. Kalau sekarang kita nggak bisa. Yang namanya mematikan antivirus itu sesuatu yang sulit. Butuh save mode, masuk registry, yang startnya 0 diganti 4, 3 diganti 4. Ada kata-kata defendernya dikasih tanda startnya 4 semua. Itu pun ya masih ada scheduler juga. Jadi defender ini bisa nyala sendiri. Kalau ada event-event tertentu, dia juga melakukan pengecekan, self checking apakah defendernya mati atau enggak. Kalau mati dinyalakan sendiri sama dia. Apalagi update, ya, update ini juga jadi sesuatu yang mengerikan gitu ya. Update itu nggak bisa kan dimatikan. Ya, ini juga bagian dari kelemahan Windows yang lain. Semua aplikasi update-nya juga punya mekanisme sendiri-sendiri. Tiap aplikasi ada fitur auto update sendiri-sendiri. Yang browser ada sendiri, yang Office ada sendiri. Katanya SSD itu jangan banyak ditulis-tulisi, tapi yang namanya browser, yang namanya Office itu update galak-galak semua, gencar-gencar semua, bisa seminggu sekali update. Komputer ditinggal sebulan cuma untuk browsingan atau apa, bisa kefragmentasi parah ya kalau pakai hard disk terutama. Hanya gara-gara auto update itu. Ya update-nya Windows, ya update-nya tiap-tiap aplikasi. Nah di Linux ini berbeda. Yang namanya update itu jadi satu semua. Kita bisa milih iya dan tidak. Jadi sekarang katanya, oh sekarang ada update untuk aplikasi ini, untuk OS-nya, ada update kernel, ada update browser, ada update Office. Mau diinstal apa enggak? Kalau install, tekan tombol ini. Beda ya. Apalagi update-nya Windows itu setengah mati ya. Jadi update-nya Windows itu antara nginstal dan update jauh sekali lebih lama update. Jadi komputer kita ya punya installernya Windows gitu, ini Windows yang baru, di upgrade itu lebih cepat ya pakai installer itu daripada kalau melakukan update lewat internet. Kalau internetnya paling banter lah, 200 Mbps lebih, mau yang 1000 lah anggap aja. Tapi tetap ya yang namanya update itu lama ya, berjam-jam, bisa 3 jam kalau laptopnya lambat, lebih malah. Jadi kadang seharian harus nganggur karena apa? Karena update. Kalau update-nya Linux ya tergantung kecepatannya. Lek wis apa? Kecepatan networknya banter,
ya banter. Proses update-nya sendiri kalau laptop sedengan ya nggak begitu lama, nggak sampai berjam-jam ya, nggak sampai 1 jam juga, mungkin cuma beberapa menit. Ya intinya orang itu males ya soal security, juga ya soal update yang bisa sangat mengganggu, juga Defender. Nah sekarang di Windows 11 ada Copilot, ada OneDrive update, upgrade, koneksi, sinkronisasi. Yang masalah adalah ini terjadi secara terus menerus. Jadi selama komputernya connect network, connect internet, dia akan selalu checking. Ada namanya telemetri, Windows compatibility, application customer experience program atau apalah. Yang kita nggak tahu sebenarnya itu fungsinya untuk apa, tapi selalu dia checking terus, laporan terus. Juga tentu cek license-nya Windows, cek license-nya aplikasi Microsoft yang lain, yang apalagi yang dari produk Microsoft Office ya, itu bisa sangat menyita resource ya, apalagi di komputer lambat, laptop lambat. Kalau laptopnya lambat, ojo neko-neko lah, jangan install program atau aplikasi dari Microsoft. Walau itu dapatnya gratis, entah yang pakai tanda kutip atau gratis beneran, ojo install Microsoft Office. Kalau laptopnya banter ya opsional lah. Tapi kalau laptopnya lambat, adalah mending jangan. Kalau sudah kadung bawaan gimana? Install ulang. Kecuali kalau memang kepepet, oh ini harus dituntut sama kantor pakai Microsoft Office ya. Katanya kalau nggak Microsoft Office itu nggak afdol, nggak mencerminkan lembaga pemerintah. Karena lembaga pemerintah itu kan Microsoft minded semua. Web server pakai Microsoft, mulai dari komputernya sampai macam-macam wis license Microsoft AB. Makanya kan web servernya pemerintah itu gampang sekali jebol, karena ya Microsoft minded itu. Atau kalau bukan Microsoft minded, yang ngerjakan juga bukan profesional, betulan profesional, tapi dari tenderan saja ya. Jadi secara keamanan data minimal nggak bisa betul-betul aman gitu ya website pemerintah. Lambat itu ya, dari update bisa bikin lambat, kalau pas lagi ngupdate itu sangat lambat. Terus dari ketika antivirusnya aktif itu juga sangat lambat, banyak menyita resource. Jadi kalau CPU-nya, core-nya sedikit, kerasa sekali. Apalagi kemudian laptop itu seringnya diinstalin antivirus tambahan juga, entah McAfee, entah Norton, Symantec, Trend Micro. Sementara antivirus dari bawaan Microsoft-nya juga, bawaan OS-nya juga masih ada. Yang terjadi adalah keduanya saling mengganggu. Komputer yang aslinya bisa spontan, jadi reaksinya sangat lambat karena antivirus tersebut.
Belum lagi user-user orang-orang itu pada ketipu oleh, oh ini loh pakai antivirus web yang entah perlakuannya apa ya, dia bisa juga mining juga, melakukan kripto, memanfaatkan resource-nya untuk keperluan dia gitu. Tapi yang jelas itu akan memperlambat. Padahal kalau dari browsing saja ya, wes browsing gaya Chrome, gaya macam-macam, security ditingkatkan, terus beres. Karena itu sudah menggantikan antivirus. Dari mana lagi sekarang file-file kalau bukan dari website, dari mana gitu. Sudah ada auto scan-nya dia. File-file berbahaya otomatis ditahan. Kalau tempat bergaulnya yang bersih-bersih ya nggak bakalan dapat virus. Baru misalnya nyari crack, nyari apa, baru kena virus. Balik lagi lah, aplikasi-aplikasi tersebut memperlambat, tapi ternyata dari sisi core-nya, dari sisi intinya, itu juga Windows yang baru itu lambat. Padahal klaimnya aplikasi lebih responsif, lebih sigap, lebih macam-macam. Tapi kenyataannya ya, pernah ada yang melakukan pengujian, mayoritas aplikasi, mayoritas game itu jadi makin lambat. Yang ditunjukkan dari frame per second-nya. Padahal ya yang namanya gamer itu ingin frame per second-nya paling tinggi ya. Monitornya cari yang frame rate-nya tinggi. Jadi kalau frame rate-nya game itu turun, nah itu nggak bisa diterima itu. Padahal itu penggunanya high end. High end itu artinya apa? Prosesornya akeh. Jadi seandainya satu prosesor kepake update, satu prosesor kepake untuk antivirusnya, prosesor nomor 2, nomor 3 juga untuk antivirus. Saya ono sisa 20 atau lebih. Nah itu ternyata frame per second-nya bisa turun. Kan ada masalah. Turun 10% itu besar loh ya. Nah kalau di yang kelas high end aja frame per second turun, apalagi yang kelas low end. Jadi ya kemudian banyak gamer yang katanya pindah ke Linux. Dan ya sekarang ini karena makin nggak SIM-nya program Microsoft, yang program-program Linux pun makin banyak yang meningkatkan kompatibilitas. Jadi bahkan ada distro Linux yang khusus untuk main gamenya Windows. Jadi menjalankan game Windows di Linux itu sudah bisa. Bahkan kayak Steam ya, STEAM, yang merupakan distributor game besar. Game-game banyak yang dirilis lewat Steam. Itu sudah merilis yang namanya Steam Deck atau apalah itu ya. Yang intinya itu komputer isinya Linux yang bisa dipakai untuk menjalankan gamenya Steam. Yang beberapa gamenya Steam itu adalah game Windows. Nah, karena yang buat Steam, developer game pun sepertinya dipaksa untuk buat gamenya ini kompatibel terhadap Steam Deck. Yang artinya banyak game yang bisa akhirnya dinikmati di Linux. Karena Steam Deck itu Linux, developernya berusaha agar bisa jalan di compatibility mode. Linux yang lain juga kecipratan. Jadinya makin banyak aplikasi-aplikasi Windows yang bisa jalan 100% tanpa masalah di Linux. Nah kalau sudah begitu, ya orang pun jadi tertarik di Linux.
Apalagi Linux itu terkenal bisa di custom. Ya memang ya Linux itu nggak bisa dibilang kencang. Ada beberapa yang core-nya itu lambat. Namun itu ya tergantung yang develop. Oh, GUI-nya lambat. Kita nggak, jangan pakai GUI itu. GUI cuma murni percantikan macam-macam, tapi secara fungsionalitas kode aja. Kita pakai yang sederhana, yang nggak makan resource banyak, yang nggak makan memori banyak, yang nggak makan CPU banyak. Ya akhirnya muncul distro-distro yang khusus untuk gamer seperti itu. Untuk mereka yang nggak butuh game, butuh sederhana pun ya sebenarnya sudah banyak ya. Kalau mau yang mentereng terkenal, ada Mac. Mac itu adalah Linux yang varian lah, pakai BSD dia. BSD itu bukan Linux emang, ada sendiri, lebih tua dari Linux. Tapi itu bisa dibilang OS lain Windows. BSD sendiri juga nggak hanya Apple kok ya, ada juga yang lain. Tapi ya sayangnya secara distronya nggak selincah Linux. Linux sudah ada upaya untuk biar antar core, antar distro itu bisa tetap jalankan, misalnya Google Chrome ya. Pakai apa jenenge? Duduk Docker. Apa sih istilahnya? Jadi seperti Apple Store-nya untuk Linux, aplikasinya bisa diinstal, nggak peduli Linux distronya, yang penting 64 bit, terus aplikasinya itu diinstal, bisa dah install aplikasi berbagai macam yang kompatibel dengan semua Linux. Ya tentu seperti itu tadi dibilang, kalau itu masih kurang juga bisa install compatibility mode dengan Windows, install Wine, install macam-macam. Ya tujuannya adalah bikin aplikasi Windows jalan. Tentu juga ada emulator. Kalau di Windows juga ada emulator sih. Emulator bisa jalankan gamenya PlayStation 1, 2, 3, 4. Mbok sing 5 wis apa durung. Kalau nggak pingin mahal, ada lebih murahan, ada Chromebook. Nah itu masih mahal juga. Ya bisa pakai distro murah ya. Pakai komputer sembarang, install Ubuntu, install OpenSUSE. Penulis rekomendasi OpenSUSE dulu ya sebelum Ubuntu. Kalau pingin eksplorasi, pakai Void Linux. Itu mirrornya banter gitu. Mirrornya kencang, OS-nya juga kencang. Beneran kencang ya, karena terbukti penulis jalankan di laptop memori 2 GB sih kuat. Dibandingkan dengan Windows 10 yang sudah digunduli juga setara. Jadi buka 6 Windows isinya YouTube jalan semua bisa. Di Windows juga limitasinya itu. Diinstal Chrome bisa. Tentu juga ada aplikasi-aplikasi Office ya, yang kalau penulis ya nggak pakai Microsoft Office, pakai LibreOffice saya cukup. Apa perlu nih Microsoft Office? Seakan-akan kalau membayar itu lebih hebat, padahal ya kalau lambat gak responsif komputer ya kayak tapi ya itu hanya cerita di luar negeri. Kalau di dalam negeri, halah,
Masih Windows 11 itu lebih lambat. Masih Windows 11 itu diomongi security-nya parah macam-macam. Tetap aja. Kenapa? Karena itu beli. Karena nanti bisa pamer. Ini lah aku punya program yang beli. Mahal ini. Kalau lambat tapi mahal ini. Itu yang dipamerkan. Penulis sendiri ya nggak suka ya sama Windows 11 dari caranya makainya, dari interaksinya, klik kanan copy paste setengah mati yo lenggem mouse. Untuk operasionalnya itu pakai Windows 11 itu gak enak pol. Dulu biasa pakai Windows 311 sacet pakai Windows 95 adaptasi. Windows 95 adaptasi, muncul Windows XP. Windows XP adaptasi, muncul Windows 10. Tapi rasanya loh masih sing sak gak enake OS Windows yang lain. Yang Windows 11 sih yang paling gak enak. Ribet. Nyari macam-macamnya ribet, nyetelnya ribet. Untuk melakukan sesuatu itu tahapannya akeh. Sepertinya juga makin nggak dirancang untuk dipakai dengan keyboard. Hanya harus mouse wis. Padahal penulis ini biasa pakai keyboard terus alt tab Windows gitu ya. Sekarang loh Windows 11 mending enggak ya. Jadi Windows 11 kalau menurut penulis gak usah, mending install Windows 10 yang digunduli. Dijamin banter, enak, cepet, browser juga masih mendukung. Ya setelah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.